Lah makanya kan satu-satunya jalan itu adalah bagaimana kita terus internalisasi diri tuh. Makanya kan di sini Pak sebetulnya orang-orang yang dianggap tua itu bukan secara fisik, tapi secara transformasi kesadarannya. Alam itu semakin ke atas itu semakin lebar. Sedetik di sini di alam kita ini, misalnya kita di sedetik ini di level eterik itu 1 jam. Kita meditasi sedetik tuh, kita naik di level eterik itu sudah 1 jam di sana. Dan itu 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah itu terakses. Makanya ada tuh sekarang yang ditemukan kamera aura misalnya dipasang di sini nih. 1 jam acara ini belum dimulai, aura itu sudah membaca berapa aura yang akan datang, rentangnya energi yang datang. Misalnya 1 jam sebelum acara ini dimulai, aura-aura biofil itu sudah datang di sini duluan. 1 jam sesudah itu masih ada jejaknya di sini, masih terekam. Lah kamera aura itu cuma bisa merekam 1 jam. Di level tinggi lagi 1 bulan. 1 bulan kita sebelum di sini itu kalau kita akses itu kita udah tahu tuh berapa orang yang akan datang sebetulnya gitu. Lah 1 jam sesudah masih ada jejaknya itu. Lah makanya ketika orang ini akan semakin di level astral 1 tahun, di level mental 10 tahun, di level spirit 100 tahun, di level integrated spirit 1000 tahun. Makanya ketika seseorang ini sering bermeditasi di level-level ini, secara fisik iya dia mudah, tapi secara pemikiran dia melampaui waktu ribuan tahun sampai ratusan tahun. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya ketika ngobrol saya ini dituduh orang yang tua gitu misalnya, saya juga bingung. Tapi ketika mendengar pembelajaran ini, oh ya mungkin gara-gara ini gitu akhirnya. Iya, karena ini mengakses ini, kesadaran kita yang mengakses di alam itu. Lah di singular ini keabadian. Sebetulnya ketika kita memasuki ini, itu sebetulnya kita belajar mati. Maka itulah di Jawa disebut mati sak jero ning urip. Ya di sini. Jadi jangan bilang mati sak jero ning urip sebelum masuk ke singular. Kan kita sering terjebak tuh. Meditasi yang kok sampai ketemu guru sejatimu gitu. Lah orang kita itu divisualisasikan guru sejati. Gimana mau ketemu? Nah itu kan ditanyakan ke saya. Saya udah meditasi mas, tapi saya masih mencari guru sejati. Kan jadi lucu. Nah akhirnya saya bilang, guru sejati itu bukan sosok, bukan wujud sebetulnya. Yang nanti cari sendiri. Kalau kita meditasi, kalau ada fenomena sendiri, kita bisa kasih gitu ya? Iya. Jadi kan sebetulnya kan gini, kebanyakan kita ketika kita transform di meditasi, ya, itu kan ada suatu hal tuh yang mengikat kita tidak bisa naik, yaitu keinginan. Di meditasi untuk mengenali diri atau mencari kebahagiaan itu akan menjadi gagal. Paham tidak ya maksud saya? Ketika kita di meditasi itu masih mencari, itu bisa-bisa kita gagal. Iya, makanya kan di meditasi itu tidak boleh takut, tidak boleh berani. Misalnya di meditasi tuh, tiba-tiba kita ngerasain apa, kita takut, mau ngerasa nopo gitu. Itu sebetulnya kita gagal, akan turun lagi, jebret. Atau kita melihat apa gitu, seret, fenomena apa, terus kita gini, apa ya itu tadi? Itu bertanya dan mempertanyakan, gagal. Meminta dan menolak pun gagal. Jadi di meditasi itu posisinya adalah posisi paling pasif. Makanya kan dibilang tuh, hanya karenanya dan hanya untuknya. Dan coba tuh hilangkan ketika meditasi, hilangkan semua konsep tentangnya yang selama ini kita genggam. Kuncinya cuma itu. Selama kita memegang konsep penuh terhadap apa itu Allah, kita tidak akan pernah ketemu. Karena kita sudah konsepkan sebelumnya. Terbatas. Ya hijabnya itu sebetulnya itu. Nah itu kan orang-orang pada takut, malah nanti saya dikira apa namanya? Sesat. Karena konsep kita tentangnya itu akan menjadi hijab ketika kita bertemu dengannya. Itu jelas sekali itu.
Jadinya kita malah menjadi berhala mental. Bahaya ketika ditanya itu ada teman saya waktu itu. Kan dia merujuk ke ateis. Kalau menurut Mas Ori Allah itu apa? Saya cuma nunjuk ini. Kalau saya jelaskan kata-kata pun tidak akan mampu mewakilinya. Percuma gitu. Kayak gitu. Karena ia maha segalanya. Makanya kan aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya kan ada tuh juga yang di beberapa di suku itu. Saya tahu kamu menyebut penciptamu itu Allah. Dan nabimu Muhammad. Nabiku cuman Adam. Saya tidak kenal Muhammad. Saya juga punya pencipta, tapi saya tidak memberi nama karena terlalu mulia. Apakah salah? Ya enggak. Itu udah sangat tauhid. Kayak gitu. Lah kesulitan kita itu kadang kita beragama itu cuman permukaan. Ibadah sendiri cuman permukaan. Bukan sampai ke embadit ke dalam diri. Kan seharusnya kan gini, ketika kita beribadah, bagaimana tuh kita mengakses tuh Asmaul Husna sampai ke pori-pori paling dalam diri kita, hingga sel kita pun berasmaul husna. Pusing kan ya? Kita bicara bioenergi, tapi bicaranya seperti ini. Saya juga pusing ini sebentar. Biar kita lari ke bioenergi aja. Jadi intinya setelah kita mengetahui dari biofil itu antara yang depan, yang sebelumnya dan sesudahnya, apakah itu diindikatorkan menjadi dejavu? Oh bukan, beda lagi. Dejavu itu tanpa sadar. Dejavu itu kebanyakan ketika kita tidur, kesadaran kita itu kan naik tuh. Lah kesadaran kita naik ini, dia tanpa sadar merekam jejak-jejak morfogenesis. Akhirnya waktu kita bangun, duh, kok saya pernah kayak seperti ini ya? Kalau dalam keadaan kesadaran, sadar misalnya dalam bingung sendiri, sama kan saya pernah kesini. Nah itu dejavu. Itu kan waktu kita tidur tuh sebetulnya. Prosesnya itu waktu kita tidur, kesadaran kita tuh naik tuh. Tanpa kita sadarin. Nah kesadaran itu naik, dia tanpa sadar mengakses morfogenesis. Seret kerekam, kan kita bangun. Waktu kita di situasi tertentu, duh, kok saya pernah seperti ini ya? Itu karena jejak morfogenesis. Enggak, maksud saya begini, pada suatu saat kita ada di suatu tempat atau wilayah yang sebelumnya belum pernah ke situ, tapi kok saya iya, akhirnya kan kita gini loh, kok saya pernah kesini ya? Itu dejavu. Itu prosesnya gara-gara waktu kita tidur, itu kita tidak pernah nyadarin itu. Kalau misalnya kita korek ya, itu waktu kita tidur, kesadaran kita itu kan naik tuh, ngecas lagi dia. Lah waktu naik ini tanpa sadar, itu jejak morfogenesis itu kerekam ke diri kita tanpa sadar. Lah waktu kita bangun tidur atau waktu kita berinteraksi, tiba-tiba kita merasa, loh, kok saya pernah kesini padahal sebelumnya enggak? Kan gitu kan? Iya, itu kan cuma tersentil, cuma beberapa memori sedikit aja, enggak semuanya kok pasti. apakah juga ada informasi dari leluhur kita? Oh bukan, itu jejak morfogenesis. Bukan. Kalau informasi leluhur itu biasanya nilai-nilai yang disampaikan. Jadi nilai-nilai itu tiba-tiba kita memahami sesuatu. Oh ini tuh maksudnya. Oh ini tuh maksudnya. Pemahaman. Makanya kan saya juga waktu pertama di Surabaya itu ya Gus ya, ketemu sama teman kejawen. Saya itu nggak pernah belajar kejawen. Beliau itu mentok. Jadi beliau cerita ya fenomena gini ini mentok ke gurunya, bingung ngejawabnya, suruh cari sendiri. Nah ditanya ke saya. Nah saya bilang saya nggak belajar kejawen. Tapi kalau menurut saya itu seperti ini. Saya ceritain. Ini. Nah itu yang saya cari gitu katanya. Jadi sebetulnya cuma beda bahasa.